Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akmal Davarendra dengan NIM 235060300111042. Kali ini saya akan menjelaskan rangkaian saya mengenai tugas elektronika kelas C. Nah, tugasnya ini diminta merancang dan mensimulasikan rangkaian mengenai pengendali arus besar. Nah, pengendalian ini menggunakan MOSFET dengan menyalakan beban resistif dengan arus maksimum 40 ampere pada tegangan 12 volt DC. Nah, syaratnya tegangan output sensor berkisar 50% pada saat 25 derajat Celcius hingga 200 mV pada 45 derajat Celcius. Nah, sensor pada tegangan 150 mV pada saat 35 derajat Celcius. Nah, syarat kerja MOSFET ini, MOSFET-nya akan nyala kalau suhunya mencapai 35 derajat Celcius atau tegangan sensornya sendiri lebih dari sama dengan 150 mV. Nah, sebelumnya ini merupakan rangkaian simulasi saya, simulasi sederhananya. Nilai-nilainya belum ditentukan. Nah, tugasnya adalah memilih tipe dan model MOSFET yang sesuai untuk mengalirkan arus sebesar 40 ampere. Nah, ini bebas memilih N channel atau P channel dan menentukan apa menggunakan tipe enhancement atau depletion. Nah, di sini saya akan memilih tipe tentunya N channel karena ini rangkaian sederhana, jadi N channel seharusnya lebih bagus karena lebih efisien, membutuhkan daya yang lebih sedikit dengan arus yang sama. Nah, tipe MOSFET-nya sendiri saya pakai ini IRLZ44. Nah, di sini ini saya simulasinya menggunakan Volstat.com. Saya menggunakan ini karena simple. Karena saya sebelumnya menggunakan LT Spice, tapi di situ IRLZ44 tidak ada modulnya yang bisa dipakai untuk simulasi. Juga saya kesulitan untuk menentukan voltage thresholdnya. Jadi kalau di sini saya bisa menentukan voltage thresholdnya sesuai dengan tipe MOSFET yang saya gunakan dengan lumayan mudah lah. Jadi bisa dilihat di sini datasheetnya voltage thresholdnya berkisar 4 volt atau 5 volt. Nah, saya di sini akan menggunakan 4 volt saja. Jadi kita ubah di sini 4 volt. 4 volt kita ubah. Nah, di sini keterangannya menggunakan tegangan 12 volt DC. Jadi di sini sumber dari MOSFET sendiri yang akan mengalir ke drain senilai 12 volt, kita ganti 12 volt di sini. Dan di sini diberi keterangan 40 ampere. Nah, 40 ampere ini tentunya RDS-nya akan mengikuti sesuai dengan nilai 12 volt sama nilai tegangan dan arus dari MOSFET-nya tadi. Jadi kita hitung di sini. Pen R sama dengan V per I. Di sini diketahui tadi V-nya sebesar 12 per 40. Ini 12 volt, ini 40 ampere. Nah, RDS-nya setelah dihitung akan ketemu sekitar 0,3 ohm.
Jadi kita ganti aja di sini nilai beban resistifnya sebesar 0,3 atau 300, di sini terus di keterangannya 300 miliohm. Nah, di sini kita sudah memilih MOSFET beserta tipenya. Selanjutnya kita akan menjelaskan mengenai sensornya ini. Karena output sensor sangat kecil, maksimumnya hanya 200 mV. Anda diperkenankan menggunakan rangkaian penguat agar sinyal sensor cukup untuk menggerakkan gate MOSFET. Nah, diketahui tadi thresholdnya 4 volt ya di sini. Nah, di keterangan tadi dibilang kalau digunakan rangkaian penguat. Nah, ini adalah rangkaian penguat saya dengan op-amp. Op-ampnya tipe non inverting agar nanti sinyal outputnya tidak masih tetap positif lah, biar tidak negatif. Sekarang, nah ini adalah tegangan sumber atau sensor sendiri. Sensornya ini akan kita mulai dari 50 mV dulu lah ya, atau tadi suhunya 25 derajat Celcius, 50 mV. Nah, oh ya, ini op-amp-nya tipenya universal. Saya tipenya universal biar simple aja. Kalau bisa juga untuk menggunakan LM741, cuma di sini tidak ada tipe op-amp LM741, jadi saya menggunakan universal saja. Fungsinya juga kurang lebih sama. Jadi di sini tadi sudah. Nah, buat rangkaian menggunakan, nah ini saya tadi menggunakan Falstad. Nah, sekarang menentukan R1 dan RF-nya agar nanti di sini tegangan output dari penguatnya kalau di suhu 25 derajat MOSFET-nya ini off, dan kalau di atas berapa tadi? Di atas 35 derajat ini MOSFET-nya on atau di sekitar 150 derajat. Diketahui tadi threshold voltage-nya itu 4 volt. Nah, berarti di saat 150 mV sensornya, tegangan sensornya 150 mV atau tadi suhunya sekitar 35 derajat, outputnya di sini akan tegangannya bernilai harusnya 4 volt agar bisa membuka MOSFET-nya. Nah, kita lakukan perhitungan aja di sini. Terus dulu, oke. Nah, perhitungannya gimana? Perhitungannya menggunakan non-inverting amplifier di sini. Ini FO sama dengan 1 ditambah RF per R1 dikali tegangan sensor kalau di rangkaian tadi. Nah, kita maunya adalah F outputnya adalah 4 volt. 4 volt sama dengan 1 ditambah RF ditambah R1. R1 ditambah tegangan sensor yang seharusnya bisa membuat
bisa membuat tegangan outputnya dari amplifiernya tadi 4 volt, yaitu 150 milivolt. Atau langsung kita ubah aja di sini 0,15 volt. Nah, langsung kita pindah ruas. Sebelum itu kita tentuin nilai aja dulu. Saya tentuin nilai dulu. Nilai R1-nya. Saya mungkin pakai nilai 1500 lah. 1500 ohm. Nah, di sini kita tinggal cari yang RF-nya aja. Itu dia. Jadi di sini kita tinggal pindah ruas 4 per 0,15 sama dengan di sini kita hitung dulu aja deh. Kita lagi 1 plus RF per 1,5 K sama dengan di sini berarti 1,5 K plus RF per 1,5 K. Nah, ini dia. Berarti di sini 1,5 K plus RF 1,5 K. Nah, saya kalikan silang dulu. 4 dikali 1500 sama dengan 1000. Ups, salah. 0,15 dikali 1,5, 1500 saja lah. 1500 plus RF. Nah, ini didapatkan RF sama dengan 38.500 atau 38,5 K. Ini hasil perhitungan dari kalkulator. Ininya, jadi kita dapatkan, kita simpulkan di sini aja. Saya dapatkan R1 sama dengan 1,5 K dan RF-nya saya dapatkan 38,5 K ohm. Nah, ini dia. Langsung saja kita ubah nilainya di sini R1-nya di sini. Di sini yang ini. Yang biru-biru ini. Kita ubah sini 1,5 kilo ohm. Di sini 3,38,5. Nah, sepertinya MOSFET-nya belum nyala. Kita lihat di sini threshold-nya betul 4 dan di sini Vout-nya 150 mV. Salah. Kurang 38,5 kilo ohm. Dah. Di sini kita lihat MOSFET-nya belum nyala. Harusnya belum sama sekali belum mengalir di bagian source-nya, di bagian drain ke source. Tapi kita lihat di sini voltage-nya 3,99. Kalau di perhitungan di Valstat ini outputnya 3,99. Untuk menaikkan nilai
3,99 ini mungkin kita bisa naikkan RF-nya atau mengecilkan nilai R1-nya. Jadi saya coba menaikkan RF-nya aja. Di sini mungkin saya pakai 39 mungkin. 39 udah 4 volt. Tapi masih belum gerak di sini, belum gerak. Tapi coba ini 38,5. Tidak gerak ya. 39.000 ohm. Dan di sini Vout-nya sudah 4, namun tidak gerak. Jadi kita naikkan lagi aja. Jadi 40 mungkin ya. 40. Nah, di sini mulai gerak ini. Di sini mulai gerak harusnya. Jadi ini pertanda kalau MOSFET-nya sudah on. Jadi untuk nilai dari R1-nya 1,5 kilo ohm, yang RF-nya 40 kilo ohm. Nah, ini kan di sensornya, sensor tegangan pada sensornya 150 mV. Ini kalau standar minimal untuk open. Kalau kita ubah di 50 volt, harusnya berhenti. Jadi aman lah. Ini berarti pada saat 50 volt atau 25 derajat Celcius ini harus pada MOSFET-nya tidak mengalir. Jadi ini off. Jadi ini adalah hasil dari rangkaian elektronika pengendali arus menggunakan MOSFET dengan juga penguat op-amp. Kita sudah tadi ini rangkaiannya. Simulasikan dan dokumentasikan sudah tadi di 25 derajat. Oke, belum. Ini 45 derajat belum. Ini di 25 derajat atau tegangannya 50 mV. Terus kalau 100 mV seperti ini, harusnya mulai jalan di MOSFET-nya, mulai jalan. Ini bertandanya on. Terus jikalau 45 derajat atau sama dengan tegangan pada sensornya 200 mV. Nah, sangat deras harusnya di MOSFET-nya. Nah, sudah. Nomor 5. Dalam laporan Anda, jawab juga pertanyaan berikut. Apakah MOSFET berhasil on hanya saat suhu mencapai 35 derajat Celcius? On ya tadi ya. 35 derajat 150. Harusnya mengalir. On. Apakah tegangan penguat cukup untuk mengaktifkan MOSFET sepenuhnya? Cukup. Ini seharusnya tegangan output penguat juga tergantung dengan R1 dan RF-nya. Kita tadi sudah menghitung R1 dan RF yang cocoknya. Lalu hitung disipasi daya pada saat MOSFET RDS on 3 miliohm. 3 miliohm. Kita tadi di sini menggunakan beban 300 miliohm. Jadi kalau disipasi daya 3 miliohm, kita hitung
dispasi daya sama dengan I kuadrat R. I-nya 3 miliohm. 3 kali 10. Oh, salah. 4 harusnya 40 ampere di sini, 40 ampere. Maka di sini 40 kuadrat dikali 3 mili ohm. Saya hitung dulu sebentar. Ini 40 ampere ya. Hasilnya yaitu 4,8 volts. Nah, ini dispasi daya pada saat RDS on sama dengan 3 miliohm. Lalu di sini apakah heatsink diperlukan? Untuk mengetahui diperlukannya heatsink atau tidak, kita harus menghitung daya dispasi maksimal pada MOSFET tersebut. Dilihat di sini, kita menggunakan IRL Z44. Di sini untuk menghitung dispasi daya maksimum digunakan rumus kita tulis saja dispasi daya maksimum dpm lah ya. Dispasi daya maksimum kita lihat di sini. Nah, operating temperature, terus di sini ini ambient temperature sama juga maximum junction to ambient 60. Berarti ini tadi operating temperature-nya 170, 25 derajat untuk ambience, suhu ambience, dan juga maximum junction to ambience. Nah, TJ tadi rumus dispasi daya maksimum yaitu TJ dikurang T ambience dikurang TJA. Nah, kita hitung nih di sini dpm seratus 175 derajat dikurangi 25 derajat suhu ambiennya per 62 maksimum junction to ambient, 62 derajat. Di sini kita dapatkan 150 derajat per 62 derajat, yaitu 2,41 volt. Artinya dispasi daya maksimum pada IRL Z44 yaitu artinya di sini dispasi daya maksimum
Artinya di sini dispasi daya maksimum pada MOSFET IRLZ44 yaitu 2,41 volt. Nah, di sini tadi kita hitung kalau dispasi daya pada RDS on-nya 3 mA yaitu 4,8. Nah, dispasi daya 2,4. Artinya dispasi daya tadi lebih besar dari itunya. Artinya kita membutuhkan heatsink. Heatsink gitu aja. Heatsink. Diperlukan heatsink. Yep. Jadi sudah terjawab semua. Itu saja penjelasan dari tugas simulasi elektronika dari saya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.